Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam warga rakyat Indonesia semuanya yang ada di Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas sebuah judul tentang proyek mangkraknya SBY. Hambalang mau dibangkitkan, itu adalah sebuah bukti Pak Jokowi sayang SBY. Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar Hambalang? Kalau saya sih ditanya mendengar kata Hambalang, maka yang langsung terbayang di depan saya adalah mega proyek yang dicetuskan di era SBY dengan tujuan untuk menjadi fasilitas megah dan mewah yang diperuntukkan untuk sarana olahraga nasional. Jadi ada mega proyek pusat pendidikan, pelatihan, dan sarana olahraga nasional. Hambalang yang rencananya akan dibangun oleh SBY, namun belum jadi apa-apa. Mega proyek ini tersandung kasus mega korupsi. Mega proyek Hambalang dicetuskan sejak tahun 2003. Ketika itu, Kemenpora masih berbentuk Direktorat Jenderal Olahraga di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Proyek Hambalang dilatar belakangi kebutuhan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga berkualitas. Namun apa daya, ternyata tahun 2004 usai sudah dibangun masjid, asrama, lapangan sepak bola, dan pagar. Namun di sisi lain, pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional belum selesai. Setahun berselang, perusahaan konsultan yang akan mengerjakan proyek Hambalang mendatangkan peneliti geologi dan diketahui struktur tanah Hambalang rapuh. Semula proyek tersebut bukan bernama P3SON, melainkan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional yang awalnya menjadi tempat pembibitan atlet usia dini dan remaja. Dalam perkembangannya pada tahun 2006, nama P3SON muncul dan berganti menjadi pusat pelatihan bagi atlet-atlet elit yang akan berlaga di pentas internasional. Perubahan nama sekaligus fungsi proyek Hambalang kemudian melejitkan angka proyek menjadi 2,5 triliun di masa Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin Andi Alfian Malarangeng. Menpora sebelumnya, Adi Aksa Daud, mengaku hanya mengajukan anggaran sebesar 125 miliar. Longsor sempat terjadi di daerah Hambalang yang menimpa sebagian bangunan proyek P3SON pada tahun 2011. Selain asrama dan masjid, di kompleks olahraga seluas 32 hektar tersebut sudah berdiri sebuah gedung olahraga serbaguna yang kondisinya baru 50%. Hampir sebagian dari 25 bangunan yang rencananya digarap di kompleks olahraga Hambalang sudah sekitar 75% dibangun. Nah, di tahun 2012, BPK mengendus dan sekaligus menemukan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam mega proyek ini. Setahun kemudian, KPK menetapkan vonis untuk Menpora Andi Malarangeng, Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan beberapa pihak lainnya. Namun drama Hambalang yang oleh warga Indonesia disebut sekarang Candi Hambalang banyak menuai pro dan kontra, terutama semua pejabat yang bermain di dalam mega proyek ini. Walau saksi kunci mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin, mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat sekaligus mantan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat Angelina Sondak, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kembali menjalani pemeriksaan oleh KPK. Tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang dan kasus dugaan pencucian uang itu kini mengajukan dua saksi yang meringankan kepada penyidik KPK. Mereka semua ini sepakat dan sering mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat SBY dan Sekjen Partai Demokrat yang juga putra bungsu SBY, Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, ikut terlibat dalam sengkarut permainan korupsi mega proyek Candi Hambalang ini. BPK menyebut total kerugian negara dari proyek Hambalang mencapai 706 miliar yang didapat dari hasil audit investigasi pada tahun 2013 hingga 2013. Tapi ya sudahlah, sekarang waktu sudah mulai menunjukkan titik terang kok. Bagaimana keluarga Cikeas sekarang pasca beberapa tahun tertutupi belang dan kasus-kasusnya. Satu persatu terkuak ke publik bagaimana pemerintahan SBY dan bagaimana SBY berkuasa. Mulai dari permainan Anas diseret ke penjara agar SBY bisa memuluskan langkahnya menguasai partai berlambang Mercy itu, hingga memberikan tongkat estafet kepemimpinan kepada anaknya AHY yang kini menjadi ketua Partai Demokrat. Kini berita terbaru, usai beberapa tahun Candi Hambalang mangkrak,
Pada bulan Maret 2016, Presiden Jokowi sempat melihat proyek P3SON Hambalang yang tak terurus dan mempertimbangkan kelanjutan mega proyek yang uangnya sudah habis digondol orang-orang oknum Partai Demokrat itu. Anda tentu masih ingat dengan mega proyek Hambalang. Proyek kompleks olahraga yang bernilai hingga 2,5 triliun itu bertahun-tahun menjadi barang rongsokan. Rencana untuk kembali mengoperasikan kompleks olahraga Hambalang telah tercantum dalam agenda besar desain olahraga nasional. Hambalang bukan satu-satunya proyek yang akan dikebut pemerintah. Kabar pemerintah akan membangkitkan kembali Hambalang memang sudah rendu sejak lama. Pak Jokowi pada tahun 2016 lalu sempat berkunjung ke proyek Hambalang di Bogor, Jawa Barat. Pak Jokowi pada saat itu menilai proyek kompleks Hambalang bisa saja dilanjutkan. Dan setelah melakukan kajian dan perhitungan yang matang olehnya, Pak Jokowi sudah fix akan merampungkan proyek-proyek mangkrak di era SBY sebelum habis masa jabatannya sebagai presiden. Inilah bukti sekali lagi bahwa Pak Jokowi bukan presiden sembarangan. Beliau adalah orang yang tulus dan penuh cinta kasih. Terbukti kecintaan beliau terhadap negeri ini melebihi dari apapun, sehingga peninggalan era SBY rela dia tutaskan. Dia sangat begitu mencintai siapapun, mau kawan maupun lawan, tidak ada pandang bulu. Lantas apakah Pak Jokowi berhasil membangkitkan kembali mega proyek Hambalang? Kita tunggu saja. Nah, bagaimana menurut Anda semua? Ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.